Jack begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri ketika dia berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak bisa berkata-kata di masa depan dan hanya bisa duduk dengan gemetar di kursi roda. Berjuang mengendalikan tuas kendali kursi roda dengan tangan gemetar. Dia harus benar-benar mundur ke lini kedua atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari manajemen keluarga dan berkonsentrasi pada pemulihan. Namun, belum ada satupun keturunan keluarga Rothschild yang memanfaatkan peluang istana Xifang. Pewaris yang sudah ditentukan pasti akan mencapai puncak dengan lancar. Jadi, dia dengan bersemangat memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Dan kemudian segera melaporkan berita itu kepada Tama, yang sudah kembali ke kamar Sofia. Saat ini, Sofia sudah berangkat ke Capitol untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada pagi hari. Tama sendirian di kamar, menunggu kabar penyakit mendadak Simon. Melihat mulut Jack semakin sulit untuk ditekan, Tama tahu pasti terjadi sesuatu pada ayahnya. Jadi dia bertanya padanya terlebih dahulu. "Jack, kamu sangat bahagia, apa terjadi sesuatu pada ayahmu?" Jack tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Renza, apa aku terlihat bahagia?" Tama mengangguk, menunjuk ke sudut mulutnya, dan menggoda. "Sudut mulutmu terangkat terlalu tinggi. Dan sekilas kamu bisa tahu bahwa serangan baliknya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya." Jack dengan cepat menarik sudut mulutnya 2 kali dengan tangannya. Berpikir dalam hati, bukannya aku tidak ingin menahannya. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kemudian, dia menahan senyumnya dan berkata, dengan wajah kesedihan yang palsu, "Tuan Renza, saya baru saja menerima kabar dari keluarga saya bahwa ayah saya mengidap stroke." Tama mengangguk, tidak terkejut. Bagaimanapun, Simon berusia 80-an. Tidak peduli seberapa bagus tubuhnya, bagaimana bisa menjadi lebih baik, dia sangat mementingkan Xifang Baozu. Dan dia telah mengalami begitu banyak rangsangan sehingga dia menjadi lemah dan tua. Dia mampu menahan pukulan besar ini pada usia 84 tahun. Dan teknologi medis keluarga Rothschild jelas berkontribusi. Mungkin sel induk yang biasa disuntikkan itulah yang membuat perbedaan saat ini. Jadi, Tama berkata setengah menggoda dan setengah serius, "Jack, jangan terlalu senang. Stroke bisa disembuhkan dengan segenap kekuatanmu. Kalau aku bilang sembuh, yang kumaksud bukan keluar dari bahaya, tapi ingin disembuhkan." "Mustahil, benar-benar tidak mungkin." Petik 2. Jack melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi tidak percaya dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, pukulan itu seperti pecahan porselen. Situasi terbaiknya adalah hal itu tidak menghancurkanmu sepenuhnya. Hanya saja bisa direkatkan kembali." Untungnya porselen yang direkatkan kembali masih bisa digunakan. Bagaimana cara mengembalikannya ke keadaan semula? Tama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Jack sebelumnya karena telah dinobatkan sebagai patriark." Jack tiba-tiba merasa sedikit malu dan terkekeh. "Tuan Renza, jangan bilang begitu, ayahku punya kondisi fisik. Meski saya sangat patah hati, saya juga yakin dia akan mampu mengatasi penyakitnya. Jika dia pulih dengan baik, mungkin dia bisa terus memimpin keluarga ke tingkat yang lebih tinggi." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa berpura-pura menjadi seperti apa lagi bersamaku? Jika ayahmu benar-benar pulih, kamu harus menunggu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum kamu dapat mewarisi posisi kepala keluarga. Dan siapa yang tahu apa akan ada perubahan lain selama periode ini? Semakin sering terjadi hal seperti ini, semakin mudah untuk memicu hukum Murphy. Dan semakin kamu merasa bahwa beberapa tahun terakhir kehidupan ayahmu tidak akan membawa perubahan, malah mungkin akan membawa lebih banyak perubahan." Ketika Jack mendengar ini, sebagian besar kegembiraannya hilang.
Hanya ada Tama sendiri di depannya. Dan dia tidak ingin berpura-pura lagi, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Renza, saya tidak tahu situasi spesifik ayah saya. Dikatakan dia masih dalam perawatan darurat. Dalam keluarga, penyakit mendadak apapun dapat memastikan tidak akan ada kecelakaan dalam hal ketepatan waktu dan cara penyelamatan. Jadi ayah pasti akan menerima pertolongan pertama stroke terbaik di dunia secepatnya. Jika dia baik-baik saja, maka aku hanya bisa terus menunggu dengan sabar." Setelah jeda, dia berkata dengan nada tertekan, "Jika sesuatu terjadi di masa depan, aku khawatir aku tidak dapat mengubah apapun. Aku hanya bisa melihat apa Dewi Takdir memihakku." Tama berkata sedikit tersenyum dan sungguh-sungguh, "Itu benar, pertahankan suasana hatimu yang tertekan sekarang. Sehingga saat kamu kembali ke keluarga dan muncul di samping tempat tidur ayahmu, kamu tidak akan menunjukkan kelemahanmu. Kamu harus tahu kalau ayahmu tiba-tiba terkena stroke, dan masing-masing saudaramu pasti patah hati. Jika kamu berpura-pura, itu akan mudah terungkap. Jika ayahmu melihat tekananmu, jika kamu tidak tutup mulut, dia mungkin akan memecatmu untuk sementara waktu." Jack memandang Tama dengan mata terbelalak, dan berkata dengan sedikit emosi, "Tuan Renza, ternyata kamu sedang memikirkanku. Aku mengerti sekarang." Bagi Jack, situasi saat ini bisa digambarkan sebagai realisasi yang tiba-tiba. Orang tua itu menderita stroke. Tidak peduli seberapa baik dia pulih, pasti akan ada banyak gejala sisa. Lebih penting lagi, moralnya akan sangat terpengaruh. Hal ini akan mengurangi kemungkinan dia terus memimpin keluarga Rothschild. Oleh karena itu, sekarang dia bisa langsung mewarisi keluarga ketika dia masuk, dan dapat mengurus segala urusan keluarga sebagai ahli waris ketika ia pensiun. Dia bisa dikatakan memiliki kekuatan yang nyata. Karena itu, dia tidak dapat memahami bahwa kata-kata Tama memperingatkannya atau menyuntiknya. Dia mengira Tama sengaja menyuruhnya untuk tidak terlalu optimis, berharap dia bisa mengendalikan diri dengan lebih baik setelah kembali ke New York. Alhasil, untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersentuh oleh Tama. Meski mitra wajib ini selalu membuatnya tidak puas, dia tidak menyangka bahwa mitra wajib ini benar-benar melakukannya demi kebaikannya sendiri. Hal ini membuatnya tiba-tiba merasakan di dalam hatinya, kalau aku mempunyai kekuatan dan segera mengusirnya dan berbalik melawannya. Bukankah kelihatannya aku tidak begitu baik hati? Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Tama sama sekali tidak memikirkannya? Karena Tama tahu dia tidak akan pernah bisa membiarkan Simon Rothschild, seekor rubah tua, beristirahat seperti ini. Dia sudah memberikan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Sofia, dan ia tetap berharap mendapatkan berbagai manfaat dari ramuan itu, sekaligus menjaga Jack pada posisi pewaris pertama. Jadi, dia berdiri, menepuk bahu Jack dan berkata sambil tersenyum, "Jack, bawa putramu dan kembalilah secepat mungkin. Sofia awalnya ingin berbicara denganmu tentang kerjasama kedua pihak, tapi sekarang sepertinya tidak ada peluang untuk itu sekarang. Tapi jangan khawatir, kamu kembali tidur dulu untuk memenuhi baktimu, dan kemudian minta Sofia untuk pergi ke New York secara langsung. Di satu sisi, dia akan mewakili keluarga kerajaan Nordik untuk mengunjungi lelaki tua itu secara langsung. Dan di sisi lain, dia juga akan membantumu di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari orang tua itu. Lagi pula, dia pergi ke New York karena obrolan denganmu lebih spekulatif. Dan Ratu datang berkunjung secara langsung, jadi kamu terlihat lebih baik." Jack juga cerdik, dan dia segera mendengar bahwa maksud Tama dalam kata-katanya adalah membiarkan Sofia pergi ke keluarga untuk mengisi adegan itu untuknya. Bagaimanapun,
Lelaki tua itu ingin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Nordik. Meminjam latar belakang kerajaan dari keluarga kerajaan Nordik, dan juga meminjam popularitas kehidupan kerajaan Sofia yang populer. Jack sungguh terharu saat mendengar Tama bisa melepas Sofia ke New York. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.